Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad, bimbingan kepada keyakinan beragama yang benar, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala di pertemuan yang ke-118 di Al-Aslu Tsani, rukun iman yang kedua, al-iman bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Di halaman 183 Syekh Shalih hafizahullah, paragraf yang ketiga, beliau mengatakan, wal maqsudu anna Allah wakkala bil alam al-ulwi was sufli malaikatan tudabbiru syu'unahuma biiznihi wa amrihi wa masyiatihi subhanahu wa ta'ala. Intinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menugaskan di bumi maupun di langit, al-alam al-ulwi itu langit, was-sufli itu bumi, menugaskan siapa? Malaikatan, para malaikat, tudabbiru syu'unahuma, yang mengatur urusan-urusan langit dan bumi, biiznihi wa amrihi, sesuai izin Allah, perintah Allah, dan masyiatihi subhanahu wa ta'ala, dan kehendak Allah azza wa jalla. Jadi para malaikat itu bukan sekutu Allah, tapi para malaikat itu mereka mengerjakan tugas-tugasnya, mengerjakan tugas-tugasnya, baik urusan langit maupun urusan bumi. Mereka ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perintah dan izin Allah azza wa jalla. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan fi suratil Anbiya al-ayatus sabiyah wal 20 ayat 27, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Para malaikat itu tidak akan mendahului Allah bil qaul, dengan satupun ucapan. Tidak akan mendahului Allah dengan tindakan ataupun ucapan. Wahum bi amrihi ya'malun. Tapi para malaikat itu beramal hanya dengan perintah Allah. Wahum bi amrihi ya'malun. Ini penting. Para malaikat itu bekerja, berbuat hanya dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kurofat, kalau ada cerita wali ini, wali itu, habib ini, habib itu, ustadz ini, ustadz itu, kiai ini, kiai itu, bisa ngatur malaikat, bisa nyuruh malaikat. Itu kurofat. Wa qaulu ta'ala la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun,
surat Tahrim ayatus sadisah, ayat yang ke-6 dari surat Tahrim. La ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat itu tidak pernah dan tidak akan durhaka kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya. Siapa yang memerintahkan mereka? Allah Subhanahu wa taala. Falihada yudhifu subhanahu tadbira ilal malaikati taratan. Oleh karenanya kita dapati di dalam Al-Qur'an itu ya Allah menyebutkan pengaturan ya sejumlah urusan di alam ini kepada malaikat. Ya, taratan, terkadang. Kenapa? Likaunihim mubasyirin lahu. Karena para malaikat yang langsung mubasyirin lahu, yang langsung mengurus urusan itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaqaulihi ta'ala fal mudabbirati amra. Fal mudabbirati amra, An-Nazi'at ayatul khamis, ayat kelima di surat An-Nazi'at. Fal mudabbirati, para malaikat yang mengatur urusan. Ya, para malaikat yang mengatur urusan. Ya. Malaikat yang ditugasi mengurus hujan, malaikat yang ditugasi mengurus angin, malaikat yang ditugasin ya mengurus pertumbuhan ya, tanaman dan sebagainya. Ya. Wa yudhifu tadbir ila yataratan, tapi di ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa yang mengatur segala urusan itu Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur segala urusan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini tidak kontradiktif. Ya. Di sebagian ayat Allah menyebutkan yang mengatur urusan-urusan itu malaikat. Karena mereka para malaikat itu yang langsung bersentuhan dengan urusan-urusan itu atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di ayat yang lainnya Allah beritahukan kepada kita Allah satu-satunya yang mengatur segala urusan. Ya, sebagaimana dalam surat Yunus, yudabbirul amr. Ya, Allah yang mengatur segala urusan. Ya, Allah yang mengatur segala urusan. Sama seperti hidayah itu. Dalam Al-Quran kan disebutkan ya bahwa Nabi itu tidak mampu memberi hidayah. Nabi itu tidak akan memberi hidayah, bahkan kepada pamannya sekalipun yang dia cintai, Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh wahai Nabi, kamu gak akan memberi hidayah kepada pamanmu yang kamu cintai sekalipun. Tapi di ayat lain Allah beritakan bahwa Nabi itu memberi hidayah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau ini wahai Muhammad SAW benar-benar memberi hidayah menuju jalan yang lurus. Ya, ini dua ayat tidak kontradiktif. Yang pertama mengatakan Nabi SAW tidak akan memberi hidayah, itu hidayah itu taufik. Hidayah itu taufik. Yani ilham dan pertolongan dari Allah kepada manusia untuk mengikuti, menerima kebenaran dan mengamalkannya. Sedangkan ayat yang kedua, sungguh engkau ini benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ya, hidayah yang kedua di sini maknanya hidayah irsyad. Hidayatul irsyad, bimbingan, pengajaran ilmu. Ya. Kamu benar-benar membimbing, mengajarkan ilmu ya kepada jalan yang lurus. Ya. Nah, dalam tadbir juga begitu, fal malaikatu rusulullah fi khalqihi wa amrihi. Kesimpulannya bahwa para malaikat itu mereka adalah para rasul utusan Allah. Ya, untuk ya tugas-tugas mengatur sebagian makhluknya. Ya. Dan
wa amrihi, dan membawa perintah Allah azza wajalla, dan membawa perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wasmul malak yatadammanu anahu rasul li'annahu minal alukah bimakna ar-risalah. Malaikat itu bentuk plural, bentuk mufradnya, kata tunggalnya malak, ya, seperti dalam surat Yusuf itu, ma hadza basyaran in hadza illa malakun in hadza illa malak. Ya, Yusuf ini bukan manusia, ini tidak lain dia ini seorang malaikat. Ya. Dan kata malak dalam bahasa dalam bahasa Arab yatadamman annahu rasul. Terkandung makna di dalam kata malak itu rasul, utusan. Li'annahu minal alukah, karena al-malak itu dari kata al-alukah bimakna ar-risalah, yang artinya risalah, pesan. Ya, pesan. Ya. Jadi malaikat itu secara bahasa saja sudah artinya apa? Utusan. Kalau namanya utusan mesti ada yang apa? Ada yang mengutus. Kalau namanya utusan ya mesti ada yang mengutus. Ya. Dan ada yang dibawa, yaitu risalah. Ya, yaitu risalah. Ya. Qala ta'ala fi surati Fatir, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir al-ayatul ula, ayat yang pertama, ja'ilil malaikati rusulan. Ya. Allah yang telah menjadikan para malaikat itu sebagai rusul, sebagai utusan-utusan. Jazakumullah khairan. Ya, Allah yang menjadikan para malaikat itu sebagai utusan-utusan. Wa qala ta'ala suratul mursalat al-ayatul ula, ayat yang pertama, wal mursalati urfa. Ya, al mursalat, para malaikat utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum rusulullah. Jadi para malaikat itu adalah rasul-rasul utusan Allah. Ya, ada rasul dari malaikat, ada rasul dari manusia. Dan rasul dari kalangan manusia itu laki-laki. Ya. Ama arsalna min qablika illa rijalan. Tidak pernah kami ngutus seorang pun rasul kecuali laki-laki. Enggak ada rasul dari kalangan wanita. Juga enggak ada rasul dari kalangan jin, enggak ada. Ya, enggak ada ayat-ayat yang memberitahukan ada rasul dari kalangan jin. Ya. Ini rasul dari malaikat dan dari manusia. Fahum Rasulullah. Jadi para malaikat itu adalah rasul utusan Allah. Fitanfidhi amrihi al-kauni, yang tugasnya itu menjalankan perintah-perintah Allah al-kauni. Apa perintah Allah al-kauni? Kalau bahasa kita itu perintah Allah al-kauni itu hukum alam. Ya, hukum kan ada hukum apa? Agama, ada hukum alam. Ya. Hukum agama itu perintah Allah yang syar'i. Ya, hukum alam nerjemahkan enaknya gitu. Hukum alam itu kauni. Ya, jatuh itu dari atas ke bawah. Ya kan? Hukum alam. Ya, kalau malam gelap, kalau siang terang. Ya. Kalau malam tidur, kalau siang
begadang. Itu hukum alam namanya. Ya, laki-laki suka kepada wanita, wanita suka kepada laki-laki. Hukum alam. Ya. Jadi para malaikat itu rasul utusan Allah dalam menjalankan perintah-perintah Allah yang kauni. Ya. Alladzi yudabbiru bihi as-samawati wal ard, yang dengan perintah itu Allah mengatur langit dan bumi. Ya. Hujan, awan, ya, cerah, mendung, terang, gelap, ya, siang, malam. Nah, itu namanya hukum kauni. Ya, terjemahannya enaknya ya hukum alam gitu. Saya belum tahu terjemahan ya bakunya gitu kayaknya ya. Wahum rusuluhu fi tadbiri amrihi ad-dini. Mereka para malaikat itu juga rasul utusan Allah dalam mengatur, ya, mengurus perintah-perintah Allah yang perintah agama. Alladzi tanzilu bihi ala rusul minal bashar. Perintah-perintah Allah, perintah agama yang dibawa turun oleh malaikat itu kepada para rasul dari kalangan manusia. Jadi yang mengatur hukum alam, yang mengatur hukum agama, ini mengurus, yang mengurus hukum alam, yang mengurus hukum agama dengan perintah Allah, semuanya itu adalah malaikat-malaikat. Qala ta'ala, Allah ta'ala firmankan, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Surat An-Nahl ayat tsaniyah, ayat yang kedua dari surat An-Nahl. Yunazzilul malaikata birruh, Allah menurunkan para malaikat birruhi min amrihi, membawa wahyu perintah Allah azza wajalla, membawa wahyu yang isinya itu perintah Allah azza wajalla. Dibawa turun kepada siapa? Ala may yasha'u min ibadihi, kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan manusia. Dan wahyu perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu adalah anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, agar mereka para rasul dari kalangan manusia memperingatkan umatnya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya, fattaquni, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, itu wahyu. Setiap wahyu yang Allah utus para malaikat pertama kepada setiap nabi, setiap rasul. Ini wahyu terbesar dari Allah azza wajalla, la ilaha illallah, dan fattaquni, perintah untuk bertakwa, mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala min suratil hajj al-ayatul khamisah ba'da sab'in, ayat 75 dari surat Al-Hajj, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih rasul-rasul dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Makanya nggak ada rasul dari kalangan jin, nggak ada. Ya, adanya malaikat, manusia, jin. Ya. Ini tiga makhluk besar yang mendapatkan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang syar'i. Ya. Kalau malaikat, maka tidak ada satupun yang bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada perintah Allah. Sedangkan jin dan manusia, maka
Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ya. Ada yang taat, ada yang tidak. Ya, ada yang taat, ada yang durhaka. Itu kalau manusia dan jin. Ya. Kemudian Rasul itu hanya dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Kalau jin nggak ada Rasul. Ya. Makanya di surat Al-Ahqaf, kemudian surat Al-Jin, ya, kemudian di surat Ar-Rahman, itu para jin itu menerima atau mendapatkan pengajaran agama itu dari Rasul kalangan manusia. Di surat Al-Ahqaf disebutkan dari Nabi Musa, ya, unzila min ba'di Musa, kami mendengar, ya, bacaan yang diturunkan sesudah Musa, Nabi Musa. Dan surat Al-Jin, ya, itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di surat Ar-Rahman juga gitu. Ya. Setiap Nabi membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kalian dustakan, itu para jin jawab ketika Nabi membacakan itu, ya, dari surat Ar-Rahman itu, la ya Rabb, tidak ya Allah, tidak ada satupun nikmatmu yang kami dustakan. Itu para jin jawab. Pinter bahasa Arab juga ya para jin, ya. Jin yang ngerti bahasa Arab ya, jin yang ngerti bahasa Arab ya, jin yang nggak ngerti bahasa Arab ya nggak bisa jawab. Wa a'dhamuhum, dan malaikat yang paling agung, paling mulia, paling besar pengaruhnya, Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril alaihi salam. Malaikat memiliki fisik, ya, malaikat Allah ciptakan memiliki fisik dan juga memiliki, ya, qalb, memiliki hati dan memiliki akal. Itu malaikat, ya. Tapi malaikat tidak ada riwayat malaikat itu unsa, wanita. Justru Allah membantah orang-orang jahiliyah yang menuduh malaikat itu anak-anak perempuannya Allah Azza wa Jalla. Jadi orang jahiliyah itu menuduh para malaikat itu anak-anak perempuan Allah Azza wa Jalla. Ya. Alakumuz zakaru walahul unsa, tilka idzan qismatun dhiza. Ya. Kalau anak laki-laki kalian punya kalian, sedangkan, ya, perempuan punya Allah. Dalam sebagian tafsir mereka menuduh malaikat itu, ya, banatullah, anak-anak perempuan Allah. Tilka idzan qismatun dhiza. Ya, itu cara pembagian yang sangat zalim, yang sangat curang. Ya, tidak ada riwayat malaikat perempuan. Makanya malaikat nggak ada syahwat. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka nggak bermaksiat karena nggak punya syahwat. Kenapa manusia bermaksiat? Kenapa manusia bermaksiat? Punya syahwat. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu dikasih syahwat, ya. Manusia dikasih syahwat, sebagaimana mereka dikasih ketaatan, ketakwaan, dikasih syahwat juga untuk berbuat fajir, berbuat maksiat, ya. Makanya manusia kemudian ada pasangannya, ada wanita. Manusia diciptakan punya syahwat,
Ya. Jadi ayat wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Malaikat enggak. Malaikat enggak punya pasangan kemudian ada malaikat perempuan, enggak ada. Ya. Sehingga enggak ada anak malaikat. Anak malaikat kan enggak ada. Ya. Terus hurun in gimana itu? Para huriyah di surga itu yang kita terjemahkan dengan apa? Bidadari-bidadari surga itu. Itu untuk manusia. Untuk manusia dan jin yang masuk surga. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Bidadari-bidadari yang belum pernah sebelum-sebelumnya disentuh oleh satupun manusia, apalagi oleh jin. Ya. Jadi bidadari di surga itu bukan untuk malaikat, untuk manusia dan jin yang punya syahwat. Ya. Malaikat tidak ada. Wa'adhamuhum Jibril alaihissalatu wassalam wa huwa aminul wahyi. Malaikat yang paling agung, ya, pemimpin para malaikat, ya, makanya dikatakan muta'in thamma amin, ya, pemimpin para malaikat, ya. Aminul wahyi, malaikat kepercayaan Allah untuk membawa wahyunya kepada para nabi dan rasul. Kama qala ta'ala, Allah Ta'ala firmankan min surat Asy-Syu'ara al-ayatu tsaniyah wa tis'in ba'dal mi'ah ila khamsah wa tis'in ba'dal mi'ah wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu turun dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bawa? Nazala bihi ruhul amin, yang memfirmankan Al-Quran itu Allah, yang membawa turun itu Ruhul Amin, malaikat Jibril yang terpercaya. Ya. Al-Quran tadi disebut ruh dalam surat An-Nahl tadi, ya kan? Dalam surat An-Nahl tadi. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala ma yasha'u min ibadihi. Ya. Al-Quran disebut ruh, wahyu Allah itu disebut ruh. Malaikat Jibril juga disebut ruh. Malaikat Jibril juga disebut ruh di sini, ya. Nazala bihi ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ini rasul dari malaikat Jibril yang terpercaya. Ala qalbika litakuna minal munzirin, diturunkan kepada hatimu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, litakuna minal munzirin, supaya kamu menjadi rasul bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang mubin. Memiliki dua makna mubin itu, ya. Mubin bermakna mubayyan, jelas, dan mubin maknanya mubayyin, menjelaskan. Ya. Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang jelas dan memperjelas, menjelaskan.
Catatan penting ini, ala qalbika. Ya. Supaya Al-Qur'an itu memiliki pengaruh, memiliki efek. Ya, itu kalau Al-Qur'an itu merasuk ke dalam hati. Ya. Kalau hanya di lisan saja, tidak dipelajari makna-maknanya, nggak dipelajarin tafsirnya, hukum-hukumnya, ya hanya di lisan saja, jadi bacaan saja, di lisan saja, nggak masuk ke dalam hati, ya, nggak masuk ke dalam hati. Intinya bahwa malaikat Jibril disebut Ruhul Amin, Ar-Ruh Al-Amin. Wa qala ta'ala, qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbika bil haqq. Surat An-Nahl ayat tsaniyah ba'dal mi'ah ayat 102. Katakan wahai Rasul, Al-Qur'an itu dibawa turun oleh Ruhul Kudus. Dibawa turun oleh Roh Kudus. Ya. Itu malaikat Jibril min rabbika bil haqq. Dari mana dibawa turunnya? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bil haqq, berisikan kebenaran. Ya. Nabi juga menyebut malaikat Jibril itu Roh Kudus. Ya. Ketika ya Nabi punya seorang penyair, karena orang Arab itu kalau kelahi atau dulu kelahi perang ya diselingi dengan apa? Diselingi dengan balas syair. Ya, kalau di sini balas pantun. Tapi kelahi loh ya. Kalau di sini kan balas pantun kan mau nikah ya kan. Di sana mau kelahi, perang itu balas pantun. Namanya hija. Ya. Buli-bulian. Ya, sana ngebuli pakai syair. Ya, pasukan yang sini bisa balas enggak? Nah, salah satu penyairnya Rasul SAW itu namanya Hasan bin Sabit. Hasan ibn Sabit. Ya. Ketika orang-orang musyrikin Quraisy itu membuli pasukan Islam dengan syair, maka Hasan bin Sabit disuruh menjawab. Jawab bulian itu. Uju ya Sabit wa Ruhul Qudus ma'ak. Balas wahai Sabit, itu syairnya mereka, wa Ruhul Qudus ma'ak. Ya. Dan malaikat Jibril akan bantu kamu. Ya. Jadi itu Roh Kudus ya. Malaikat Jibril. Ya. Jadi kalau ada orang pendeta atau orang misionaris bilang Roh Kudus itu ke Arab-Arapan itu sudah. Itu ke Arab-Arapan itu anunya, pendetanya itu ya. Ke Arab-Arapan itu sudah. Waqad a'tallahul malaikata qudratan 'ala tasyakkul bi ashkal mukhtalifah. Allah sudah memberikan kekuatan, kemampuan kepada para malaikat untuk berubah-ubah bentuk. Faqad ja'u ila Ibrahim wa Lut bi surati adhyaf. Mereka dulu pernah datang kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Lut dalam rupa manusia sebagai tamu. Wa kana Jibril ya'ti ila Nabi fi sifatin muta'addidah. Malaikat Jibril juga menemui Nabi SAW dengan beraneka bentuk, ya, beraneka rupa. Taratan ya'ti fi suratin Dihyah al-Kalbi, kadang datang dalam rupa seorang sahabat yang namanya Dihyah al-Kalbi. Taratan fi surati Arabi, ya. Kadang ya datang dalam rupa seorang badui, seorang Arab nomaden. Wa taratan fi suratihi allati khuliqa 'alaiha. Kadang malaikat Jibril datang dalam wujud, dalam rupa aslinya. Ya. Waqat waqa'a minhu hadza maratain. 2 kali Nabi SAW ya ditemui oleh malaikat Jibril dalam wujud, dalam rupa yang aslinya. Ya. Disebutkan ya memiliki situmi'ah janah, 600 sayap, qad saddal afaq, ya, menutupi seluruh penjuru langit. Ya. 600 sayap loh, subhanallah.
Besarnya kayak ngapa judulnya? Wa dzalika li anal bashar la yastati'un an yarul malak fi suratihi. Kenapa? Malaikat itu diberi kemampuan oleh Allah untuk menampakkan diri dalam wujud, dalam rupa yang berbeda-beda itu tadi. Ya, karena di perang ya kan, di perang Badr. Ya, mereka juga datang dalam rupa pasukan perang. Ya. Karena manusia, kata Syekh, manusia itu tidak akan mampu ya melihat langsung dengan mata kepala mereka di dunia ini wujud asli malaikat. Tidak akan mampu itu. Ya. Jadi kalau ada orang ya halusinasi kemudian ditemui ya sesosok ya ngaku malaikat, harus sadar orang itu ya, wah bohong kamu gitu kan, iya itu bohong kamu, khurafat kamu ya kan. Jadi itu mengenal iman kepada para malaikat itu bukan berarti kemudian malah bikin khurafat ya. Aku setiap malam ditemani oleh malaikat ya kan. Yang perempuan juga hamil terus aku dihamili malaikat ya kan. Nah, itu salah kaprah itu ya. Itu sama seperti orang jahiliyah percaya ada jin tapi justru malah minta sama jin. Aktsaruhum bihim mu'minun ya. Balkanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Jadi orang jahiliyah mengenal malaikat. Iya, orang jahiliyah mengenal malaikat dan percaya ada malaikat. Makanya mereka, sebagian mereka kan beribadah kepada malaikat, percaya kepada malaikat. Iya. Sebagian orang bilang katanya ya orang-orang apa? Orang-orang Hindu, orang-orang Konghucu, mereka mengenal malaikat juga. Malaikat itu mereka sebut dengan dewa-dewa ya, enggak tahu itu urusan mereka ya kan. Ya, terjemahannya malaikat itu dewa-dewa katanya. Ya. Ya entah itu malaikat, entah itu jin kan. Yang jelas mereka beribadahnya kepada jin. Ya, kepada setan. Walamma iqtarahal musyrikuna yursilallahu ilaihim malakan. Orang-orang musyrik pernah ya minta kepada Nabi SAW ya, sampaikan kepada Allah supaya yang diutus kepada mereka itu malaikat saja, jangan manusia ya. Nah itu orang itu kalau nggak sadar diri itu gitu kan, yang diutus sesama manusia aja mereka nggak mampu ngikutin ya, apalagi yang diutus malaikat. Qala ta'ala walau anzalna malakal laqudiyal amru tsumma la yunzarun. Kalau ya kami turunkan malaikat maka selesai sudah urusan, tsumma la yunzarun ya, kiamat diadab mereka, nggak akan ditunda-tunda lagi adab buat mereka kalau yang kami turunkan itu malaikat ya. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun. Suratul An'am ayat 9 Tasyah ayat 8 dan 9. Dan kalau kami jadikan nabi rasul itu malaikat, seorang malaikat, kami akan jadikan dia seorang malaikat laki-laki. Walabasna alaihim ma yalbisun, dan mereka akan kerepotan untuk mengikutinya ya, akan mendapat kerancuan mereka untuk mengikutinya ya, ya kan ya. Malaikat gak makan, malaikat gak makan, malaikat gak nikah, malaikat gak makan, malaikat gak minum, gak punya syahwat ya. Terus gimana manusia mau ngikutin ya. Mau puasa terus kayak malaikat ya kan. Makanya Nabi Ibrahim itu menyadari kalau yang datang itu malaikat ketika Nabi Ibrahim itu menyodorkan ya sapi panggang kepada tamunya itu nggak mau
tamunya itu nggak mau makan. Ya. Di surat Az-Zariyat itu kan, Nabi Ibrahim nyodorkan sapi panggang, ya, malaikatnya nggak mau makan, tamunya nggak mau makan. Nabi Ibrahim naik, kalau Allah takulun, ya, silakan makan. Ketika mereka nggak mau makan, baru nyadar, oh ini malaikat. Nabi Ibrahim baru takut. Ya. Makanya tamunya terus bilang, kalau la takhaf, jangan takut. Ya. Gimana kira-kira kalau Rasul yang diutus kepada manusia itu malaikat? Bingung kita. Ya. Ailau ba'athna ilal bashari rasulan malakan ala ha'atir rajul la yumakkinuhu muqatabatahu wal intifa' bil akhdi anhu li'anna kulla jinsin ya'nasu bi jinsihi wa yanfiru min ghairi jinsihi. Seandainya kami utus, ya, kepada manusia itu rasul dari kalangan malaikat, maka malaikat itu akan kami wujudkan dalam wujud seorang laki-laki supaya mereka bisa bicara dengan rasul kami itu, bisa meniru, ya, karena setiap bangsa itu akan, ya, akrab dengan yang sejenisnya, dengan yang sebangsanya. Manusia ya mudah akrab, mengikuti, familiar dengan bangsa manusia, ya. Wa yanfir min ghairi jinsi, dan dia akan menghindar dengan makhluk yang beda bangsa, ya kan? Dengan makhluk yang beda bangsa, ya enggak? Sudahlah, nggak usah pusing-pusing tuh. Kita tidur itu ngindari nyamuk. Kenapa? Nyamuk sama kita itu nggak satu bangsa kok. Ya kan? Kita sama nyamuk itu kan nggak sebangsa. Kita ngindari nyamuk. Iya. Itu orang-orang yang mulai perlu dikasih tanda tanya itu, anak-anak dan orang-orang zaman sekarang ini, ya kan, yang tidurnya kelonan sama anjing, kelonan sama kucing, ini mulai dipertanyakan itu kemanusiaannya itu. Bangsa kemanusiaannya mulai dipertanyakan itu. Nama manusia ya akrabnya dengan bangsa manusia, bukan dengan hewan, bukan dengan, ya, dengan jin, ya. Iya. Wallahul musta'an. Nah, sehingga nggak bisa, kalau rasulnya itu malaikat nggak bisa, bangsa manusia akan kerepotan. Tapi itu hanya apa? Hanya ngelesnya manusia, hanya ngelesnya orang-orang musyrik saja yang tidak mau mentaati rasul. Jadi mereka protes. Coba yang diutus itu malaikat gitu. Hadza wabillahi taufiq, ya. Selesai ini, ya, tentang rukun iman kepada para malaikat. Insyaallah rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, kita baca di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam, sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.